uskup adalah katekis pertama dan utama di keuskupannya. Sekurang-kurangnya setiap 3 tahun, itu penting bagi perkembangan iman umat dan juga perkembangan kehidupan gereja sendiri. Salam sehat dan selamat bertemu Sobat Komsos Keuskupan Agung Ende. Saya, Romo Rudi Muga, akan menemani Anda dalam bincang-bincang selama beberapa waktu ke depan. Dan kita akan berbincang-bincang dalam edisi podcast di channel ini, yang keempat, edisi keempat di channel ini. Dan bincang-bincang kita akan berkaitan dengan perayaan pentahbisan Uskup Agung Ende yang baru. Sebagaimana yang kita tahu dan kita alami, bahwa dalam pekan-pekan ini umat Keuskupan Agung Ende sangat bergembira. Karena setelah beberapa bulan ditinggal oleh almarhum yang mulia Monsignor Vincentius Sensi Potokota, Keuskupan Agung Ende akhirnya diberikan seorang uskup baru dalam diri Monsignor Paulus Budi Kleden SPD. Umat tentu sangat bergembira dan di mana-mana antusiasme, euforia karena kehadiran uskup baru itu begitu terasa. Karena itu dalam podcast kali ini hadir di hadapan kita Romo Luis yang akan menemani kita dalam perbincangan seputar perayaan pentahbisan Uskup Agung Ende yang baru yang akan terjadi dalam kurun waktu dari rentang waktu 21 sampai 23 Agustus 2024. Karena itu, baiklah kita memberi kesempatan kepada Romo Luis untuk sejenak memperkenalkan diri, identitasnya sekaligus kualifikasi keilmuannya, sehingga kita bisa mengalami berkat Tuhan ya dari kehadiran Romo Luis di kesempatan ini. Romo, bisa memperkenalkan diri sekaligus mungkin pengalaman studi dan macam-macam pengalaman tempat tugas. Ya, silakan Romo. Baik, terima kasih Romo Rudi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga sahabat Komsos sekalian yang terkasih. Saya perkenalkan diri sedikit ya. Nama saya Romo Luis Rota. Saya berasal dari Wangka, Riung di Ngada bagian utara. Saya Imam Keuskupan Agung Ende yang ditahbiskan di tahun 2006. Dari sisi keilmuan ya, saya pernah dulu saya bertugas sebagai pastor paroki pastor kaplan di Wolotopo di ujung selatan kota Ende ini. Lalu kemudian pernah tinggal di Austria selama kurang lebih 9 tahun dan mengambil sedikit atau melanjutkan studi sedikit ya. Saat ini saya bekerja sebagai Ketua Komisi Kateketik di Keuskupan Agung Ende ini dan mengajar mata kuliah katekese di Stipar Ende. Ya. Juga bekerja sebagai staf puspas di sini. Baik Romo, kalau begitu dulu studinya itu berkaitan dengan katekese Romo ya, untuk keilmuan kateketik ya? Ya benar Romo Rudi, berkaitan dengan katekese ya. Baik Romo, tentang dunia katekese mungkin Romo bisa jelaskan kepada para pemirsa berkaitan dengan katekese dan dunia kateketik ya, yang menjadi bidang keilmuan Romo ini. Baik, katekese kita sudah sering dengar mungkin atau bahkan sudah kita sering lakukan ya. Paling kurang kalau di Keuskupan Agung Ende ini ada kebiasaan di seluruh wilayah keuskupan dalam KUB kita itu sering terjadi katekese umat. Pertama kita kalau lihat katekesenya sendiri dari kata bahasa Yunani katekein ya, yang berarti katekein itu juga dibagi dari 2 kata sebenarnya, kat dan eko. Ya, jadi kat itu berarti keluar atau memantul, eko berarti memantul. Kat itu artinya keluar. Maka kalau secara harafiahnya katekese berarti menggemakan keluar ya. Nah, apa yang digemakan? Pada dasarnya yang digemakan adalah sabda Allah sendiri ya.
Itu dari segi katanya. Sementara kalau dari sisi ilmunya, kata ketik itu sebenarnya satu bidang ilmu yang sebenarnya relatif baru, ya, belum terlalu lama, dan dia itu ada di ranah atau di kelompok teologi praktis sebenarnya. Kalau dalam bahasa Jerman disebut sebagai praktische teologi, teologi praktis. Ya. Dia ini masuk dalam ranah pastoral, teologi pastoral. Maka karena sebagai teologi praktis, katekese ini coba menghubungkan hal-hal penting dalam gereja atau pengetahuan-pengetahuan teologis dalam gereja, lalu kemudian coba menghubungkannya dengan hal-hal praktis yang terjadi dalam gereja dan masyarakat. Jadi sebenarnya katekese itu berjuang untuk menghubungkan isi teologi itu dan bagaimana pengalaman hidup praktis, atau isi kitab suci dan pengalaman hidup praktis. Kurang lebih begitu. Sehingga tujuannya itu adalah bagaimana iman kita, kesan iman Kristiani itu diperkenalkan, ya Romo, ya? Diajarkan kepada umat. Diajarkan kepada umat. Jadi makanya orang bilang katekese itu adalah proses, kalau dulu dianggap sebagai proses mengajar. Ya, tapi kemudian dalam perkembangan lanjut bahwa orang setelah diajar, ketika dia sudah masuk Kristen, dia mesti juga belajar hidup menjadi orang Kristen. Maka ada ucapan dalam dunia katekese yang terkenal itu adalah katekese adalah proses mengajar dan belajar menjadi Kristen. Ya. Sehingga cukup luas dan skopnya itu jauh lebih kaya, ya, daripada sekedar pengajaran iman, ya. Iya, dia lebih dari sekedar mengajar, dia mesti membina, memperdalam dan sebagainya. Karena itu katekese juga mesti berhubungan dengan banyak ilmu lain, kitab suci lah, hermeneutik lah dan sebagainya. Sehingga para pemirsa yang terkasih, Romo Luis hari ini diundang sebagai seorang praktisi katekese, seorang yang berada di balik karya-karya pengajaran iman, ya, pewartaan iman di keuskupan ini, dengan maksud supaya bagaimana perayaan pentabisan ini itu diwartakan kepada umat dari sudut pandang katekesenya, ya, sudut pandang, sehingga kita bisa bersama melihat bagaimana perayaan pentabisan ini dikemas sedemikian rupa dengan tahap-tahap yang lazim dan juga khas konteks keuskupan kita, sehingga kita bisa tidak hanya mengikuti, bergembira bersama dalam perayaan itu, tetapi juga mendapatkan makna. Ya, itu yang penting. Ya. Dan Romo Luis dengan pengalaman, dengan keilmuannya akan memberikan kepada kita berbagai hal seputar perayaan pentabisan imam ini. Romo, kalau kita bicara tentang seorang uskup, ya, dan tentu dia punya kewibawaan tersendiri, ya, di dalam keuskupan, dan untuk konteks keuskupan kita itu kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang uskup dicintai. Ketika misalnya dia meninggal, misalnya diratapi sedemikian, umat melihatnya seperti bagian dari keluarga mereka, orang-orang terdekatnya mereka, ya. Lalu kemudian kita saksikan dalam diri Monsiur Paulus Budi Kleden yang terpilih ini, umat menanggapinya dengan begitu gembira, sukacita di mana-mana. Ya, kira-kira dalam pemahaman gereja Katolik itu, uskup itu siapa, Romo? Dan perannya di dalam keuskupan itu seperti apa? Oke, baik Romo Rudi. Saya pikir kita bertolak atau katakan melihat beberapa dokumen gereja yang coba menggambarkan siapa itu uskup sebenarnya. Ya. Kita bisa lihat paling kurang saya bisa mengutip paling kurang tiga, yaitu dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, tentang tugas pastoral para uskup, dokumen Christus Dominus namanya. Lalu kemudian ada kitab hukum kanonik, ya. Lalu ada katekismus gereja Katolik, ya. Nah, kita lihat yang paling praktis misalnya dari kitab hukum kanonik, ya. Definisi tentang siapa itu uskup itu coba digambarkan dalam kitab hukum kanonik nomor 375. Ya. Saya boleh kutip saja, membaca agak lebih ini mungkin. Para uskup yang berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti-pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, ditetapkan menjadi gembala dalam gereja agar mereka menjadi guru dalam ajaran, ya, imam dalam ibadat suci, dan pemimpin dalam pelayanan.
Nah, hal yang sama juga sebenarnya mirip ditekankan oleh Christus Dominus dan kita katekismus gereja Katolik ya. Jadi setidaknya dari definisi ini dari kitab hukum kanonik tadi kita bisa lihat bahwa ternyata pertama-tama ditekankan uskup itu adalah orang, jadi seorang manusia ya, yang dipilih oleh Roh Kudus. Itu Christus Dominus nomor 2 itu menekankan juga hal itu, begitu juga kitab hukum kanonik. Jadi pada tempat pertama karena dia itu jabatan yang bersifat religius, dia ada hubungannya dengan Roh Kudus ya. Jadi kita percaya Tuhan yang memilih seorang uskup. Tuhan yang itu memilih ya, seorang itu karunia Roh Kudus sebenarnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, uskup itu adalah pengganti para rasul. Ya. Jadi dalam tradisi gereja kita tahu ada rasul-rasul yang kemudian yang melanjutkan sebenarnya karya Yesus Kristus ya. Lalu yang ketiga itu dikatakan uskup adalah gembala dalam gereja. Dari definisi tadi. Lalu kemudian ada yang unsur yang terakhir itu ada 3, yaitu sebagai guru ya, guru dalam pengajaran, sebagai imam dalam ibadat suci, dan juga sebagai pemimpin. Maka kalau kita lihat dalam peran uskup ini, kemudian kita lihat 3 tugas Kristus itu ada ya. Sebagai ya, imam, nabi dan raja imam, itu nabi ya, dan raja kelihatan dalam definisi itu ya. Dan itulah sebenarnya juga sesuai dengan definisinya, itulah juga peran yang mesti dimainkan seorang uskup dalam keuskupannya. Nah, sementara kalau dari sisi kateketik ya, katekesi misalnya, dokumen petunjuk untuk katekesi itu omong secara jelas bahwa uskup adalah katekis pertama dan utama di keuskupannya. Nah, maka memang karena tugas seorang uskup itu adalah tugas pertama dan utama seorang uskup adalah mewartakan sabda. Ya. Begitu kira-kira Romo Rudi. Ya. Maka dalam kaitan dengan itu Romo, para imam yang berkarya di keuskupan itu sesungguhnya itu mengambil bagian dalam kegembalaan uskup ya. Makanya ada istilah rekan kerja atau partner dari uskup ya, mitra kerja uskup. Ya. Dan segala karya yang dijalankan imam dimanapun tempat tugasnya, termasuk di paroki-paroki, sesungguhnya merupakan karya uskup ya. Iya. Ya, Kelanjutan dari karya uskup ya, yang diberi kuasa kepada para imam. Baik. Ya. Baik, informasi yang cukup kaya untuk kita ya, para pemirsa ya. Baik, Romo. Dalam kaitan dengan itu, tadi Romo menyinggung ya, bahwa seorang uskup itu dipilih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pemilihan seorang uskup itu merupakan karya Roh Kudus. Yang tentunya terjadi dalam satu karya yang manusiawi ya Romo ya. Dilaksanakan oleh manusia-manusia yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk itu Romo ya. Mungkin Romo bisa jelaskan kira-kira proses pemilihan seorang uskup itu seperti apa Romo? Oke Romo, saya tidak terlalu kompeten sekali dalam hukum gereja ya. Tapi kita coba lihat ini berdasarkan kanon juga. Ada kanon 377 dan 378 yang secara khusus berbicara tentang kurang lebih proses pemilihan seorang uskup dan kriteria-kriteria apa. Ya. Tadi kembali ke yang pertama tadi dikatakan bahwa itu adalah peran Roh Kudus dalam keseluruhan pemilihan uskup. Tetapi secara praktis kanon coba mengatur atau memberikan satu dua hal praktis manusiawi yang kita coba lihat. Misalnya kanon 377 ayat 1 ya bagian mengatakan begini. Para uskup diangkat dengan bebas oleh paus. Ya. Ya, dengan bebas. Kata bebas itu. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana mungkin seorang paus yang tinggal di Roma ya, dia bisa mengenal seorang uskup yang akan dia angkat. Ya. Maka kanon untuk keuskupan yang jaraknya sedemikian jauh dari jauh sekali. Jadi, maka kanon 377 ayat 2 ya, dia itu kemudian memberikan semacam 1-2 langkah praktis. Bagaimana supaya seorang calon uskup itu kemudian dikenal oleh paus misalnya. Ya. Nah, misalnya begini, di dalam kanon 377 ayat 2 itu ditulis begini. Sekurang-kurangnya setiap 3 tahun
sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Para uskup seprovinsi gerejawi, jadi kalau misalnya kita di sini region Nusra. Ya, itu berkumpul bersama, atau jika keadaan menganjurkan juga semua KWI misalnya ya, konferensi para uskup ya, melalui perundingan bersama tapi rahasia, ya rahasia, menyusun daftar para imam yang kiranya tepat untuk jabatan uskup, ya. Dan mereka menyampaikan daftar itu kepada takhta suci. Jadi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Tetapi kanon itu juga menulis bahwa uskup sendiri ya, uskup yang sementara bertugas, dia bisa memberikan atau bisa menyampaikan langsung nama yang dia rasa bisa kepada paus, kepada takhta suci. Dan nama ini dikatakan terus di dalam bahwa imam bahkan juga dari tarekat hidup. Jadi bukan hanya imam diosesan tapi juga imam dari biara, misal biarawan gitu. Itu dari sisi proses awal katakanlah ya. Sehingga tidak mengherankan Monsignor Paul Budi Kleden ini datang dari tarekat SVD ya begitu ya. Maka proses awal ini sudah jelas sebenarnya, ada nama-nama yang diseleksi tapi secara rahasia, kita juga tidak tahu siapa ya. Begitu. Nah setelah itu baru ada kriteria-kriterianya kurang lebih. Tentu dengan 1-2 kriteria yang kemudian ditulis oleh Kanon 378 ayat 1. Nah, misal saya lanjutkan saja Romo Rudi ya. Bagian pertama misalnya itu unggul dalam iman yang teguh. Itu kriteria paling pertama yang ditulis menurut hukum kanon itu ya. Lalu kemudian moral yang baik. Lalu kemudian saleh, ya, punya perhatian terhadap jiwa-jiwa, bijaksana dan arif, ya, serta punya sifat dan keutamaan dalam hal memimpin. Ya. Ada juga, lalu syarat yang berikut itu mempunyai nama baik, nama baik itu. Lalu usia, ya, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun, sekurang-kurangnya. Berarti Romo Luis, saya juga bisa ya Romo ya. Masih ada syarat berikut, yaitu ya sekurang-kurangnya sudah 5 tahun menjadi imam, ya, menurut hukum kanon itu. Dan masih ada syarat lain lagi dari sisi keilmuan tentunya, misalnya mempunyai gelar doktor atau setidaknya lisensiat atau S2 ya, magister dalam bidang kitab suci, teologi atau hukum kanon. Ya. Pada lembaga-lembaga yang disahkan oleh takhta suci. Dan ada atau paling kurang ya katakanlah ahli dalam hal-hal itu, dalam kitab suci, teologi dan hukum kanon. Ya. Itu kriteria-kriteria yang bisa terlihat dari kanon. Tapi ada satu kriteria paling akhir yang ditulis oleh hukum kanon 378 ayat kedua ya. Dikatakan secara jelas, saya kutip saja apa yang ditulis. Penilaian definitif tentang kecakapan seorang calon itu sepenuhnya ada pada takhta suci. Ya, jadi ada banyak kriteria, ada banyak nama dan sebagainya yang dikirim ke sana, tapi pada akhirnya ya takhta suci lah yang menentukan. Ya. Jadi para pemirsa sahabat Komsos, cukup unik ya proses seleksi dan penentuan seorang uskup itu ya, dan agak berbeda ya dengan pemilihan gaya demokrasi ya, untuk pemimpin-pemimpin masyarakat kita. Tetapi kita berbangga bahwa itu merupakan satu usaha kita untuk menghadirkan Roh Kudus dalam menentukan pemimpin di dalam gereja. Menarik ya. Dan sebagai orang Katolik kita tentu berbangga ya dengan kekayaan iman ini. Dan Romo, berikutnya kita masuk kepada apa yang menjadi inti perbincangan kita kali ini ya, berkaitan dengan perayaan pentabisan. Dan sebagaimana yang sudah sampai kepada kita, yang disampaikan oleh panitia, bahwa rangkaian perayaan pentabisan ini sekurang-kurangnya ada tiga perayaan utama ya Romo ya. Yang pertama itu ada Vesper Agung yang terjadi pada tanggal 21 Agustus nanti. Lalu kemudian perayaan Ekaristi Pentabisan itu sendiri, dan
perayaan Ekaristi atau misa pontifikal ya, Ya. misa pontifikal. Ya, Romo, mungkin Romo bisa jelaskan ya Romo ya, kira-kira Vesper Agung itu sendiri, itu kira-kira apa itu sebenarnya dan kira-kira maknanya untuk umat beriman itu apa ya Romo ya? Oke, ya. Baik, terima kasih Romo Rudi. Ya, kita dalam rangka tabisan di keuskupan ini akan ada 3 rangkaian acara tadi dikatakan ya, Vesper Agung, misa tabisannya sendiri dan misa pontifikal. Pertama dari Vesper ya. Vesper itu gereja Katolik ini mengenal yang namanya liturgia horarum atau jam-jam suci, jam-jam liturgis. Ya. Ini bertujuan sebenarnya untuk menandai setiap jam di setiap hari itu dengan dan menguduskan setiap jam itu dengan doa. Ya. Kita yang para imam biasanya mendoakan itu dalam brevir ya, ya ibadat. Ya. Nah, dalam liturgi itu, dalam liturgia horarum itu dikenal 3 jam utama dan 4 jam minor atau 3 jam mayor dan 4 jam minor. Jadi ada yang pertama yang dimulai dengan ibadat bacaan, ya, ibadat bacaan. Lalu kemudian ada ibadat pagi atau laudes, ya. Lalu yang berikut tuh ibadat yang termasuk jam utama itu ibadat sore, vesper. Nah, di antara ibadat siang dan ibadat sore itu dikenal jam-jam minor, 3 jam minor yang dibagi sebenarnya tiap 3 jam. Nah, jadi ada tersia, ya, kurang lebih jelang tengah hari sekitar jam 9 begitu. Lalu ada sexta atau ibadat tengah hari, lalu kemudian ada nona atau ibadat jam 3 sore. Nah, lalu kemudian ada vesper. Nah, vesper disebut itu tadi jam utama ya. Kita merayakan Vesper Agung atau ibadat sore utama itu sebagai bagian dari ucapan syukur sebenarnya atas hari, dan juga kalau dalam konteks keuskupan ini, dalam konteks tabisan uskup ini sebenarnya atas karunia Tuhan melalui kehadiran Bapak Uskup. Ya. Maka Vesper Agung karena itu ya mungkin sebuah kebetulan yang baik saya pikir ya, bahwa tanggal 21 itu adalah peringatan Paus atau Santo Pius ke-10 Paus ya. Dan makanya Vesper Agung pada sore hari itu tuh diambil dari rumusan gembala umat. Ya. Gembala umat. Nah, uskup adalah seorang gembala umat ya. Lalu kemudian Paus ini kan sebenarnya dia seorang Paus yang sangat ramah kepada anak-anak juga, bahkan mengeluarkan membuat reformasi dalam hal liturgi, dan yang paling kalau dari sisi kateketik ya, dia tuh seorang yang pernah mengeluarkan sebuah katekismus namanya Katekismus Pius ke-10 ya. Ya. Maka lalu sekarang kalau kita tanya, misalnya kalau Romo tadi bertanya kira-kira mengapa dirayakan itu Vesper Agung sebagai satu kesatuan dengan tabisan ya. Ya. Selain sebagai ucapan syukur tadi, tapi dalam Vesper Agung itu sebenarnya terjadi beberapa hal yang nanti mempunyai hubungan langsung dengan tabisan. Ya. Jadi selain ibadat, tapi juga dalam Vesper Agung terjadi paling kurang 3 hal penting yang ada hubungannya dengan pentabisan. Pertama itu ada yang dinamakan pengakuan iman uskup terpilih. Itu terjadi dalam Vesper Agung. Lalu kemudian ada sumpah kesetiaan terhadap tahta suci. Itu juga terjadi dalam Vesper Agung. Dan yang terakhir itu yang dinamakan pemberkatan insignia atau tanda-tanda lahiria yang akan dikenakan oleh seorang uskup, perlengkap pakaiannya dan sebagainya. Ya. Itu yang dibuat dalam Vesper Agung. Nah, jadi nanti contoh misalnya sumpah kesetiaan, pengakuan iman, uskup mesti mengakui semua kebenaran yang ada dalam doa aku percaya, dalam ungkapan iman aku percaya ya, itu kredo itu. Dan kalau kita ingat karena tadi uskup adalah guru dalam iman, ya, pengajar iman utama. Maka mau tidak dia harus mengakui semua itu dari dalam hatinya dengan segenap hati, dan itu diakui dalam ungkapan iman itu. Setelah ungkapan iman itu baru dibuat sumpah kesetiaan.
dia akan menyatakan kesetiaannya kepada gereja Katolik, ya. Dan juga menghormati Bapa Suci atau Paus sebagai gembala utama. Lalu kemudian dia setia untuk menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepadanya. Tiga tugas tadi ya, nabi, imam, dan raja, atau mengajar, menguduskan, dan memimpin umat. Ya. Ya. Lalu kemudian dia mesti menyatakan janjinya untuk menjaga kesatuan dengan gereja. Ya, menjaga kesatuan seluruh gereja dan menjaga harta iman. Itu tugas uskup. Nah, setelah itu tahap yang ketiga adalah pemberkatan insignia atau perlengkapan yang akan dikenakan oleh seorang uskup ketika nanti dia bertugas menggembalakan umat, ya. Jadi mulai dengan misalnya tongkat dan segala macam, semua perlengkapan. Mitra, solideo, ya. Semua itu, jadi makanya ada hubungannya karena apa yang akan digunakan esok pagi pada waktu perayaan Ekaristi itu kemudian dibereskan dulu atau diberkati dulu semuanya pada waktu Vesper Agung. Begitu. Baik, jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit tentang Vesper ini ya Romo ya. Yeah. Itu semacam ibadat sore dalam rumusan gembala umat ya. Yeah. Dan dari aspek umatnya itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan seorang uskup baru. Yeah. Tetapi tidak hanya sekedar sebagai ungkapan syukur umat, karena bagi uskup itu sendiri, Vesper ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapannya oleh gereja sebagai uskup yang tepat resmi itu ya. Ya. Baik Romo ya. Sehingga sayang ya kalau misalnya umat hanya atau melewatkan ibadat yang satu ini ya. Sehingga kalau umat bisa hadir, bisa mengikuti ini satu kesempatan yang tentunya berahmat ya. Ya, dan saya pikir bahwa di panitia misalnya dalam urusan petabisan itu menyiapkan untuk Vesper Agung itu begitu luar biasa persiapannya ya, yang akan terjadi di gereja Onikore itu. Ya. Sehingga pastinya kita bisa mengalami kekusukan sebuah ibadat sore yang agung dan meriah ya. Baik, Romo, mungkin dalam kaitan dengan itu karena tadi Romo sempat menyampaikan bahwa perlengkapan uskup itu semacam diberkati ya pada kesempatan Vesper Agung ini. Mungkin Romo bisa jelaskan sedikit makna dari perlengkapan uskup itu. Misalnya kalau saya boleh menyebutkan itu cincin, mitra itu kayak mahkota itu Romo ya. Kayak mahkota ya. Lalu tongkat dan mungkin beberapa perlengkapan lain yang Romo bisa berikan informasi untuk kami. Ya. Iya. Mungkin tentang ritus nanti sebentar ya, tapi simbol-simbolnya dulu mungkin ya. Jadi ada beberapa simbol yang paling penting yang mesti dipakai oleh seorang uskup ya. Pertama itu kalau yang paling kelihatan ya, yang dikenakan itu pertama cincin. Ya. Cincin uskup itu ya seperti biasa, seperti dalam pernikahan misalnya atau dalam itu cincin adalah lambang kesetiaan. Ya. Lambang kesetiaan, juga lambang persatuan. Maka sama seperti orang yang menikah misalnya, uskup diminta juga untuk menjaga kesetiaannya kepada gereja. Ya. Dan juga kesetiaannya dalam hubungannya dengan umat yang dilayani. Ya. Maka kalau misalnya nanti di misa pontifikal misalnya itu ada satu hal yang harus dibuat oleh para imam yang hadir. Mereka mesti menghadap uskup dan mencium cincin itu. Melambangkan juga kesetiaan para imam itu kepada uskupnya. Ya, itu kalau dari sisi cincin. Cincin. Ya. Lalu yang berikut itu khusus untuk uskup agung. Itu ada yang namanya pallium. Ya. Dia itu dikenakan di luar kasula uskup. Ya. Hanya untuk uskup agung. Uskup sufragan misalnya kalau di wilayah kita misalnya Uskupan Ruteng, Larantuka, Maumere atau Denpasar, mereka tidak mendapat itu. Hanya uskup agung. Nah, yang menarik bahwa pallium itu dibuat dari wol, dan wol itu datangnya dari domba. Jadi hubungannya dengan domba dan gembala itu langsung kelihatan dari bahannya juga ya, dari wol. Dan yang kedua dia dikalungkan di sini. Ya.
dalam tradisi gereja yang lama, dalam tradisi gereja yang sudah begitu lama itu dikatakan bahwa itu adalah tanda kuk. Kalau kita bilang apa ya, dalam kitab suci kita bilang kuk yang kupasang itu ya semacam kalau pada apa namanya, pada binatang yang dipakai untuk membajak itu dipasang itu ya. Lambang beban sebenarnya ya, beban ya. Tugas-tugas yang harus dia pikul, Tugas-tugas yang harus yang diemban harus itu dia ya. pikul ya. Dan di Pallium itu juga ada salib. Ada tergantung, tapi sejauh yang saya tahu itu ada 6 salibnya. Melambangkan begitu banyak beban yang mesti dipikul seorang uskup ya. Ya dari sisi Pallium. Nah, Pallium ini akan diserahkan pada saat pentabisan itu, dipakaikan kepada uskup agung sebagai tanda sebenarnya pertama-tama itu pelayanannya dia ya. Lalu Pallium itu ditaruh 1 malam, 1x24 di 1 malam di kuburnya Santo Petrus di Roma. Ya. Jadi dia taruh kalau kita pergi di Basilika Santo Petrus, di atas altar langsung di bawahnya itu kuburan Santo Petrus, dan Pallium itu diletakkan di situ, lalu baru kemudian nanti dibawa untuk diserahkan kepada uskup agung. Maka hanya uskup agung atau uskup metropolit yang mendapat itu, karena dia punya tugas. Dan Pallium itu karena tadi ya ditaruh di Basilika di kubur Santo Petrus, makanya itu melambangkan juga kesatuan sebenarnya dengan uskup Roma ya, dengan tahta suci. Bukan dengan uskup Roma, dengan tahta suci ya, dengan paus. Jadi seorang uskup yang mendapat tugas itu juga. Lalu yang berikut misalnya mitra ya. Mitra itu lambang kesucian yang bersinar sebenarnya. Ya. Maka kalau seorang uskup mengenakan mitra, selain seperti mahkota, tapi juga seperti mahkota yang juga bersinar ya biasanya, tapi juga lambang kesucian benar. Lalu tongkat kegembalaan ya, itu yang sering kita lihat ya. Kalau kita perhatikan kehidupan para gembala misalnya, dari dulu dikatakan bahwa tongkat itu kalau orang pegang tongkat, ada 2 hal yang terlambang di situ sebenarnya. Pertama itu tanda otoritas. Dia mengatur domba-domba itu pakai tongkat. Tetapi juga tanda perlindungan. Karena kalau ada bahaya, dia memakai tongkat itu untuk melindungi kawanannya. Maka selain untuk sebagai tanda otoritas seorang uskup di keuskupannya, tapi juga sebagai tanda bagaimana dia melindungi domba-dombanya. Ya. Maka kalau kita lihat misalnya seorang uskup, kalau dia misa di wilayah keuskupannya, dia tidak akan, kalau ada lengkungan tongkatnya itu, dia akan ke depan. Lengkungnya ke depan. Ke depan, karena itu hanya kepada umat di tongkat itu sebagai tanda dia punya otoritas di wilayah keuskupannya. Sementara kalau dia misa di luar keuskupannya, biasanya tongkatnya dikesampingkan begini misalnya. Ya. Wah, para pemirsa. Jadi dengan penjelasan ini kita bisa melihat ya bahwa perlengkapan uskup itu bukan hanya sekedar aspek estetikanya ya, yang bisa membuat kita melihat uskup dengan segala rasa hormat dan rasa cinta kita ya, tetapi melambangkan juga identitasnya sebagai seorang pemimpin ya, kegembalaannya dan juga kesucian hidupnya ya. Kesucian hidup. Ya. Wah, kita gembira sekali dengan informasi ini. Baik Romo, itu soal Vesper Agung Romo. Kita masuk ke ritus yang bisa kita katakan ritus utama ya Romo ya. Ritus utama. Berkaitan dengan perayaan Ekaristi, pentabisan. Baik Romo, apa yang unik Romo dari perayaan Ekaristi pentabisan ini, yang tentunya ritus pentabisan itu sendiri ya, yang tidak ada pada perayaan Ekaristi yang biasanya Romo? Gereja itu satu lembaga yang penuh dengan simbol dan tanda ya, penuh dengan simbol dan tanda. Karena itu juga dalam tabisan itu ada banyak simbol, tapi juga ada banyak kejadian yang dibuat atau peristiwa yang dibuat yang memberikan banyak makna sebenarnya untuk gereja. Tapi pada prinsipnya begini, gereja mengenal 2 ritus hakiki. Ya, atau ritus utama dalam tabisan, entah tabisan uskup, entah tabisan imam, entah tabisan diakon, yaitu penumpangan tangan ya, dan doa tabisan.
uh, dengan dua hal ini, jadi penumpangan tangan dan doa tabisan, seorang calon, entah calon uskup, entah calon imam, entah calon diakon itu resmi menjadi uskup, menjadi imam, menjadi diakon. Itu ritus hakikinya. Ya. Maka itu yang dari sisi itu yang membuat misalnya dia berbeda dari ekaristi biasa, ekaristi yang lain, ekaristi yang lain. Tentu masih ada ritus-ritus lain yang mungkin sebentar bisa juga dijelaskan. Ya. Baik Romo, dalam peran ekaristi pentabisan itu, menurut ajaran gereja atau menurut aturan ritus pentabisan itu, siapa Romo yang berhak menhabiskan seorang uskup? Yang berhak menghabiskan seorang uskup adalah seorang uskup lain ya, yang ditunjuk oleh takhta suci. Yang ditunjuk oleh takhta suci. Nah, itu yang disebut sebagai konsekrator utama. Lalu biasanya itu ada dua konsekrator atau uskup pendamping. Ya. Saya tidak tahu dalam perayaan ini nanti di keuskupan ini, sejauh informasi yang saya dapat itu nunsius atau duta besar sebagai pentabis utama. Ya, uskup pentabis. Lalu nanti dengan dua uskup pendamping atau konsekrator. Baik Romo. Nah, Romo tadi sudah menyinggung bahwa selain nuntius yang akan menjadi pentabis utama juga ada uskup-uskup lain yang akan menjadi pentabis dan juga mereka juga turut hadir dalam perayaan pentabisan itu. Romo, mungkin tentu kehadiran itu bukan hanya sekedar sebagai bagian dari solidaritas ya, bahwa ini bagian dari kita konferensi para uskup ya, atau dalam satu negara misalnya, pasti ada makna lebih ya yang diatur oleh gereja ya, bahwa dalam sebuah pentabisan seorang uskup lain itu juga dari keuskupan lain juga perlu hadir. Kira-kira seperti apa Romo pemaknaannya? Kita kembali ke sejarah atau tradisi gereja ya, bahwa uskup itu adalah pengganti para rasul. Ya, dan dari situ kita langsung lihat bahwa ada rasul-rasul kelompok lain, para rasul yang lain. Ya. Ketika mereka bersama ini menggembalakan umat, mereka ada dalam satu kebersamaan. Kolegium ya Romo ya, kolegium para uskup ya. Dan itu memang ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik bahwa sifat dan kodrat dasar episkopat atau uskup itu adalah kolegial. Ya, kolegial. Maka mereka menggembalakan dan menggembalakan umat itu dalam kebersamaan. Ya. Maka tradisi itu kemudian terus dilanjutkan dalam tradisi gereja sampai saat ini dalam seluruh kebiasaan gereja. Nah, misalnya atau contoh dalam kisah para rasul misalnya, ketika dia memilih, juga dalam tabisan uskup contoh, ketika para rasul memilih pengganti Yudas misalnya, mereka tidak bekerja sendiri, mereka bersama berdoa, hadir semua yang lain, lalu kemudian mengganti. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam tabisan uskup ya. Uskup-uskup yang lain juga hadir ketika mereka memilih mentabiskan orang yang baru ini. Maka kehadiran uskup itu sebenarnya pertama tanda kolegialitas atau kebersamaan, kedua itu tanda kesatuan ya. Tapi juga dukungan bukan hanya kepada uskup baru tapi juga kepada umat yang hadir di saat itu di wilayah keuskupan itu. Wah, dalam sekali Romo ya. Ya. Sehingga mungkin dari sini juga Romo itu menggambarkan itu bahwa gereja kita, gereja Katolik itu di seluruh dunia itu satu ya Romo ya. Satu. Dengan kolegialitas para uskup ini. Para uskup ya. Uskup kita di Keuskupan Agung Ende tidak benar-benar terpisah dari keuskupan lain. Ya. Demikian pun umat ya. Umat Keuskupan Agung Ende juga menjadi bagian dari umat di keuskupan lain. Ya. Wah, luar biasa Romo. Baik Romo. Sementara itu tabisan ini juga bisa kita katakan mungkin ya, semoga saya tidak salah mengistilahkan ya, ini dirayakan secara publik, dihadiri juga oleh umat beriman. Umat beriman. Ya. Bagaimana kita memaknai itu Romo? Oke. Itu juga diatur ya. Menarik sekali bahwa gereja bukan mengatur tapi membahasakan hampir semua hal yang penting. Tadi kehadiran uskup, kehadiran umat juga dibahasakan dalam Katekismus Gereja Katolik ya, dalam tabisan. Misalnya saya kutip saja, hendaknya sebanyak mungkin umat beriman hadir ya, dalam dan mengambil bagian dalam upacara tabisan seorang uskup, imam dan diakon. Dengan alasannya dikatakan bahwa karena hal itu penting bagi perkembangan iman umat dan juga perkembangan kehidupan gereja sendiri.
Nah, jadi kita mesti memaknai itu dari sisi iman. Nah, dari sisi iman bahwa dengan melihat, dengan merayakan itu iman kita ditumbuhkan atau dikembangkan. Ya. Oh, sehingga kehadiran umat itu hakiki Romo ya dalam hal yang hakiki upacara dalam pentabisan upacara itu. pentabisan ya. 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 Jadi Begitu. para pemirsa, meskipun kita tahu bersama bahwa lokasi pentabisan itu begitu terbatas, tetapi semoga itu tidak menyurutkan itu keinginan kita untuk hadir dalam peran pentabisan, karena gereja bahkan mengatakan bahwa kehadiran umat beriman itu adalah sesuatu yang penting ya. Untuk gereja. Untuk perkembangan umat itu sendiri, tapi juga untuk perkembangan kehidupan gereja. Wah, luar biasa ini Romo. Baik Romo, tadi sudah sempat disinggung sedikit bahwa ada ritus-ritus khas ya Romo ya di dalam perayaan pentabisan itu sendiri. Tadi Romo sudah menjelaskan tadi soal penumpangan tangan yang menjadi ritus hakiki ya, yang membedakan perayaan pentabisan itu dengan sekaligus dia menjadi momen penentu seorang uskup resmi menjadi memegang jabatannya itu. Masih ada beberapa ritus lain Romo ya, kalau saya boleh mencatat itu, misalnya penunjukan dan penerimaan kandidat, lalu pemeriksaan janji setia, lalu ada litani dan imposisi tangan, mungkin ada istilah yang lebih tepat soal itu Romo, lalu doa pentabisan, pengurapan dengan minyak krisma dan lain sebagainya. Mungkin Romo bisa menjelaskannya Romo. Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya tadi dikatakan bahwa imamat seorang uskup itu, tabisan uskup itu adalah kepenuhan tabisannya seluruhnya, itu yang tertinggi. Nah, ada banyak simbol yang membuat seluruh tabisan uskup itu menjadi berbeda dari yang lain, unik dan istimewa. Ya. Kata itu mungkin yang paling tepat, unik dan istimewa. Ya. Maka kalau dihitung secara urutan liturgis misalnya, itu ada 16 kurang lebih 16 proses yang mesti dilaksanakan dalam seluruh liturgi pentabisan uskup. Mulai dengan yang pertama itu memohon kehadiran Roh Kudus. Ya, kita semua tahu, para imam atau umat juga seluruhnya tahu bahwa Roh Kudus itu kalau kita baca kitab Kejadian misalnya, langsung bab pertama itu ayat langsung dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dalam doa pemberkatan air misalnya kita katakan dengan demikian air mendatangkan keselamatan bagi bumi. Jadi kehadiran Roh itu sebenarnya sendiri mendatangkan keselamatan. Nah, jadi ritus paling pertama itu adalah memohon kehadiran Roh Kudus. Maka yang dibuat buat pertama dari seluruh ritus adalah menyanyikan lagu Veni Creator. Ya. Kita sudah tahu di awal tadi bahwa Roh Kudus itu yang memilih uskup. Jadi kehadiran itu uskup, kehadiran Roh Kudus itu memegang peran penting dalam seluruh upacara itu. Lalu yang kedua itu menghadirkan calon. Jadi akan ada calon uskup akan dihantar oleh 2 orang imam pendamping ke hadapan uskup pentabis. Ya, itu ritus yang kedua. Nah, di sana nanti uskup pentabis dia akan berdiri di hadapan uskup pentabis atau juga berlutut, lalu kemudian imam pendamping itu akan bilang kepada uskup pentabis, ya, kami meminta supaya ditabiskan uskup ini ya. Ada formulasi yang lebih lengkapnya ya. Nah, itu sebagai tanggapan itu ada ritus yang ketiga, yaitu pembacaan bula atau mandat dari tahta suci. Nanti uskup pentabis akan, apakah Anda mendapat mandat dari tahta suci? Nanti imam akan menjawab, ya, kami telah mendapatkannya. Nanti uskup pentabis bilang, oke, bacakan mandat itu. Maka akan dibacakan surat keputusan atau bula atau dari tahta suci. Itu ritus yang berikutnya. Nah, setelah itu baru mulai ada homili. Ya. Jadi, homili yang diberikan itu biasanya tentang tugas dan tanggung jawab uskup dalam 3 hal tadi ya, mengajar, menguduskan, tapi juga memimpin. Ya. Lalu kemudian janji uskup terpilih. Nah, kalau kita lihat
dalam tabisan imam misalnya selalu ditanya apakah atau dalam perayaan pernikahan misalnya bersediakah saudara, bersediakah saudara. Nah dalam janji uskup terpilih juga ada itu. Dan menarik kalau saya hitung dari sisi liturgis itu ada 9 kali. Oh, 9 kali ditanyakan. 9 kali ditanyakan dan 9 kali uskupnya uskup menjawab. Dan yang paling akhir itu dia akan menjawab atau seorang uskup akan menjawab dengan bantuan Allah saya bersedia. Ya. Apakah angka 9 itu sendiri punya makna, Romo? Saya tidak tahu terlalu apa dalam hal itu, tapi saya pikir dengan banyaknya janji yang atau kesediaan yang diberikan itu menyatakan bahwa memang dia sungguh berkomitmen, untuk semua hal. Ya, seperti Yesus yang bertanya kepada Petrus 3 kali, Romo ya, dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Jadi misalnya 9 kali itu mulai dengan pertama itu bagaimana dia melaksanakan tugas. Ya. Sampai mati, itu ada kata penting di situ, sampai mati. Ya. Lalu kemudian kesetiaan untuk mewartakan Kristus, menjaga harta iman dan selanjutnya. Dan yang paling akhir itu ada rumusan yang menarik saya rasa. Tak henti-hentinya berdoa bagi umat. Wah. Ya, jadi ada itu dan terakhir itu kemudian dijawab dengan bantuan Allah saya bersedia. Karena uskup juga sadar bahwa dia itu manusia biasa yang tidak bisa melaksanakan begitu banyak tanggung jawab yang besar ini kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Wow. Begitu. Itu ritus yang lalu kemudian litani para kudus. Setelah janji itu litani para kudus, biasanya seorang uskup bertiarap. Tanda merendahkan diri, ketaatan tapi juga ketidaksanggupan sebenarnya. Ya. Dan kuasa Allah lah yang menguatkan uskup dari sisi itu. Lalu kemudian ada penumpangan tangan itu ritus hakiki tadi. Jadi 2. Penumpangan tangan dan doa tabisan. Ya. Nah, biasanya penumpangan tangan dimulai oleh uskup pentabis dan kemudian diikuti oleh uskup-uskup lain. Ya. Nah, yang menarik dalam penumpangan tangan ini tuh Romo Rudi itu saya rasa itu hal yang paling istimewa dari menurut saya sendiri ya. Istimewa dari tabisan uskup adalah itu di atas kepala uskup ya dibentangkan evangeliarium. Jadi itu kitab yang besar Injil itu yang besar itu ya. Jadi uskupnya berlutut, 2 orang imam pendamping tadi buka itu evangeliarium dibentang di atas kepala dibentang di atas kepala uskup, lalu para uskup mulai menumpangkan tangan itu. Ya, selama itu tetap dibentangkan di atas kepala itu. Ya. Sampai dengan doa tabisan selesai. Sampai dengan doa tabisan selesai. Jadi 2 ritus itu kemudian digabungkan tapi bukan digabungkan. Setelah selesai semua lalu kemudian doa tabisan yang biasanya dimulai dengan karya keselamatan Allah sejak Abraham dan sebagainya dan kemudian minta pencurahan Roh Kudus, doa itu kurang lebih berisi begitu. Tapi yang menarik bahwa Alkitab atau Evangeliarium itu tetap ditaruh di atas, dibentangkan di atas kepala uskup sebagai tanda menjelas bahwa mewartakan sabda atau Injil itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup uskup sebenarnya. Ya. Jadi Romo nanti perayaan itu memang kelihatan sangat-sangat ritualis ya. Sangat. Dan mungkin kalau kita lihat dari kacamata manusiawi belaka itu mungkin akan menjadi sangat membosankan ya. Tetapi kalau kita melihat dengan pemaknaan seperti yang dijelaskan oleh Romo tadi, tentu ini menjadi satu hal yang tentunya sangat menarik ya. Kaya sekali, kaya makna, sangat kaya. Dan sangat mendalam juga ya maknanya itu. Maknanya. Ya, lalu misalnya tadi setelah kalau kita lanjutkan saja penjelasan semua ritus boleh kurang ya. Oh boleh, silakan Romo. Misalnya setelah penumpangan tangan habis doa tabisan. Setelah itu 2 ritus hakiki katakanlah yang kemudian membuat seorang uskup sah atau resmi menjadi uskup. Nah, setelah doa tabisan itu ada pengurapan kepala. Ya. Dengan minyak krisma. Minyak krisma. Jadi biasanya itu dalam beberapa kebiasaan itu biasanya seluruh kepalanya itu diminyak itu. Ya. Itu sebenarnya dulu dalam kitab suci kita melihat bagaimana Musa dia meminyaki seluruh kepala Harun itu dengan minyak dan menyatakan bahwa Harun itu kemudian resmi menjadi imam agung. Imam agung, dan dalam posisi yang sama itu sebenarnya kelihatan seorang uskup begitu ya.
menjadi imam agung. Lalu kemudian tadi jadi setelah dalam ritus tabisan setelah ditumpangkan tangan tadi setelah evangelarium di selesai ini selesai doa tabisan diakon akan pegang itu. Nah setelah urap kepala tadi biasanya diberikan kepada uskup itu uskup baru tadi kitab Injil atau evangelarium tadi. Nah saat itulah jelas bahwa dia harus mewartakan firman. Itu dia punya simbol sebenarnya. Yang menarik bahwa ucapan, saya itu selalu menarik melihat ucapannya dikatakan, wartakanlah firman dengan sabar dan benar. Wah. Dua hal, ya, sabar dan benar. Itu tugas tanggung jawab uskup. Ya. Lalu kemudian yang mulai dengan tadi kita sudah jelaskan simbol-simbol ya. Iya, simbol-simbol. Ya, lalu mulai dengan ritus penyerahan cincin sebagai tanda kesetiaan. Lalu kemudian penyerahan pallium tadi, ya, lalu kemudian pemakaian mitra, ya, lalu kemudian penyerahan tongkat, ya. Lalu yang paling yang menarik kedua ritus terakhir itu pertama itu mengundang uskup baru itu diantar oleh uskup pentabis ke katedralnya. Kursi itu ya, tahta uskup ya. Dari kata katedral bahasa Yunani atau juga bahasa Latin yang berarti kursi. Ya, maka itu sebagai simbol kekuasaan atau bukan kekuasaan tapi simbol kedudukan seorang uskup ya di tahta uskup itu ya. Kalau dalam tradisi gereja misalnya itu dulu bahwa kalau uskup mengeluarkan dekret atau apa dia duduk dulu di atas tahtanya baru dia menyampaikan keputusan. Nah dia dihantar ke situ oleh uskup pentabis. Dan yang terakhir setelah dia duduk di atas itu, lalu kemudian yang terakhir itu salam persaudaraan. Biasanya katakanlah setiap uskup yang hadir datang untuk memberikan pelukan kepada uskup baru, ya sebagai tanda kolegialitas, tapi juga sebagai simbol dukungan, sebagai persaudaraan. Nah, itu ritus pentabisan uskup sampai berakhir di situ. Ya dari sekian panjang mulai dari Roh Kudus tadi sampai salam persaudaraan itu 16 ritus. 16 ritus secara berurutan. Ya. Dan saya ingat tadi Romo menyinggung sedikit tentang katedra ya, kursi uskup ya. Mungkin itulah sebabnya mengapa perayaan pentabisan uskup itu kita rayakan di gereja katedral ya. Penting sekali untuk melihat itu ya. Di katedral. Ya, karena katedral itu menjadi gerejanya uskup ya. Di dalamnya itu ada katedra, ada tahta uskup. Sebagai imam, nabi dan gembala utama dalam keuskupan ya. Tepat sekali Romo Rudi. Baik Romo, itu soal perayaan Ekaristi Pentabisan ya yang sangat menarik ya pemaknaannya ya. Sehingga sayang sekali lagi pemirsa, sahabat Komsos yang terkasih, kita kalau seandainya perayaan Ekaristi Pentabisan ini dilewatkan, kalau kita tidak menyaksikannya, kalau tidak sempat mengikutinya secara langsung, mungkin kita bisa mengikutinya secara online ya. Live streaming dari live streaming yang tentunya kualitasnya tidak perlu diragukan. Ya. Baik, berikutnya Romo, berkaitan dengan misa pontifikal ya Romo ya. Misa pontifikal. Ini mungkin istilah yang mungkin tidak cukup sering didengar oleh kebanyakan umat, tapi sebagian umat tentu sudah akrab dengan istilah ini. Kira-kira bagaimana Romo itu dijelaskan Romo? Ya, kita tadi sudah bilang ini satu rangkaian ya dari Vesper Agung, lalu kemudian misa pentabisannya, lalu kemudian misa pontifikal. Nah, kalau imam baru misalnya dia ditabiskan, setelah ditabiskan itu dia menjadi seorang dia merayakan misa pertama sebagai seorang imam. Nah, kurang lebih sama ketika seorang uskup ditabiskan, dia merayakan dalam misa pontifikal itu misa pertama sebagai seorang uskup di keuskupannya. Ya. Oh, jadi yang memimpin langsung misa pontifikal itu adalah Bapak Uskup. Bapak Uskup. Yang sudah ditabiskan ini ya. Ada beberapa kebiasaan dalam misa pontifikal, misalnya ketika uskup yang baru itu dia tiba di pintu gerbang gereja, itu dia akan disambut di beberapa tempat oleh imam yang paling senior, mungkin juga oleh pastor paroki katedral misalnya,
lalu diberikan kepadanya salib untuk dicium, lalu dengan air berkat dan sebagainya sebagai tanda penyambutan masuk ke dalam gerejanya, katedral. Nah lalu kemudian sebenarnya seluruh misanya sama seperti misa biasa, misa agung ya. Cuma ada yang menarik itu untuk para imam khususnya itu di misa pontifikal itu adalah bahwa seperti saya bilang tadi, imam mesti datang kepada uskup dan mencium tangannya. Yang dicium cincinnya maksudnya sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan. Ya. Nah kalau dalam ritus tabisan imam ya kita sama-sama imam kita tahu bahwa dalam ritus tabisan itu kita menyatakan ketaatan ketika kita berlutut di hadapan uskup, kita memasukkan tangan begini lalu uskup bertanya, bersediakah Anda untuk taat kepada saya atau sebagai uskupmu atau pengganti. Dan kepada imam religius juga begitu, kepada pimpinan tarekatmu dan kepada uskupmu ya. Jadi dia tanya. Nah hal yang sama terjadi pada misa pontifikal, baik imam diosesan yang di situ maupun imam tarekat yang bekerja di keuskupan itu semua harus hadir dan menyatakan kesetiaannya kepada uskup, kesetiaan dan ketaatan dengan ritus itu. Jadi Romo dengan itu maka jelas bahwa semua imam yang berkarya di keuskupan itu harus hadir dalam misa pontifikal itu Romo ya. Tentu kalau ada dengan alasan-alasan kesehatan dan sebagainya beda, tapi diisyaratkan sebenarnya harus hadir ya. Sehingga karena dalam perayaan itu para imam itu mengungkapkan lagi janji setia mereka pada uskup ya. Setia dan taat. Setia dan ketaatan pada uskup ya. Ya, itu yang membuat misa pontifikal itu selain sebagai misa pertama seorang uskup dengan tapi juga dengan yang menjadi tanda penting itu adalah juga janji ketaatan itu ya. Sementara perayaannya sendiri berlangsung seperti sebuah ekaristi biasa. Hanya karena ada tanda yang berbeda itu. Ya. Sehingga tidak berkurang ya maknanya untuk uskupan ya misa pontifikal ini ya Romo ya. Tidak. Ya. Baik Romo, para pemirsa, kita mendapatkan penjelasan yang begitu luar biasa ya berkaitan dengan tiga perayaan besar dalam perayaan pentabisan ini. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan lagi kepada Romo Luis supaya pemahaman kita atau kegembiraan kita itu mendapat semacam legitimasi lebih ya untuk pemahaman kita ya terhadap segala sesuatu di seputar perayaan pentabisan ini. Romo, kita sendiri menyaksikan lewat media maupun apa yang bisa kita saksikan secara langsung ya, bahwa perayaan pentabisan Uskup Agung Ende ini dan juga tentu saja perayaan pentabisan uskup-uskup yang lain ya, itu mendapat atensi yang luas ya dari umat, tidak hanya di dalam wilayah Keuskupan Agung Ende tapi juga umat di luar wilayah Keuskupan Agung Ende dan bahkan gereja universal ya. Nah, itu. Ya. Kita menyaksikan ya sekurang-kurangnya kita lihat lewat media sosial, lewat itu media cetak, media massa juga bagaimana orang memberi perhatian pada apa yang sedang terjadi di keuskupan kita. Kira-kira menurut Romo itu bagaimana dijelaskan dan mungkin apa ada makna teologisnya juga. Ya. Kita lihat dari sisi waktu saja. Ya. Dalam arti begini, tabisan imam itu bisa terjadi setiap tahun. Oh. Ya. Tapi tabisan uskup itu jarang. Sesuatu yang langka ya, sesuatu yang langka. Dan biasanya sesuatu yang langka itu unik atau istimewa itu biasanya mendapat perhatian lebih biasanya. Itu dari sisi seingat saya itu kita tabisan uskup yang terakhir yang kita alami di Keuskupan Agung Ende itu di Juli 1996. Monsignor Abdon Longinus. Ya, karena Monsignor Sensi itu ditabiskan di Maumere Romo ya. Ya. Maka karena dia pertama karena jarang terjadi, maka pasti dia akan mendapat perhatian lebih dari mana-mana. Apalagi seperti Romo Rudi bilang tadi, di zaman media sosial seperti saat ini, di mana begitu banyak orang begitu gampang katakanlah membuatnya menjadi viral ya, kesana kemari. Ya. Dari sisi sosiologisnya lah. Ya. Yang kedua sebenarnya dari sisi pribadi Monsignor Budinya sendiri, Monsignor Paul Budi Kledenya sendiri. Ya, ini juga orang internasional ya. Kalau mau dibilang orang internasional yang bukan hanya dulu pernah menjadi wakil provinsial ya di SPD Ende,
tapi kemudian pernah menjadi dosen, juga pernah menjadi dosen di STFK atau dulu. ITFK Delaro sekarang, yang juga mahasiswanya juga sudah Ya. tersebar di seluruh dunia. Pernah menjadi salah satu dosen yang sangat dikagumi ya sangat Romo dikagumi ya. ya. Lalu kemudian kalau misalnya dari luar ya, dari barat misalnya ya, Monsinyur Paulus ini sudah pernah lama tinggal di Austria, tinggal di Jerman, tinggal di Swiss, di Roma. Jadi dari sisi ini sebenarnya, dan bahkan terakhir jabatannya itu sebagai superior Jenderal SVD ya, ya, pemimpin tertinggi SVD SVD untuk seluruh dunia. Maka saya pikir ini satu perhatian yang wajar, ya, untuk yang layak untuk kondisi ini. Tapi tentu digambarkan juga sebenarnya perhatian ini ada hubungannya dengan universalitas gereja tentunya, bahwa selalu ada hubungan dengan gereja universal. Ya. Jadi maka perhatian ini bukan hanya tidak bisa hanya ada dalam wilayah keuskupan, tapi juga dari Roma, dari mana-mana menunjukkan itu. Itu saya pikir hal yang dan kita bisa makna itu sebagai suatu hal yang menggembirakan, bahwa gereja kita juga tidak berjalan sendirian. Ya, dia selalu mendapat dukungan dari mana-mana. Ya. Kurang lebih begitu, Rudi. Jadi Romo, kita bisa melihat ya bahwa pentabesan ini benar-benar jadi berkat untuk kita ya. Ya, jadi berkat besar sekali sebenarnya. Benar-benar kehadiran Tuhan yang memberkati kita rasakan betul dalam seluruh rangkaian pentabesan ini ya. Ya. Baik Romo, dengan semua yang sudah Romo jelaskan, yang sudah kita perbincangkan dalam sesi ini, kira-kira apa refleksi Romo terhadap seluruh kegembiraan kita ini? Ya. Kalau mau secara pribadi, refleksi pribadi, ya. Saya merasa pertama itu yang paling jelas kita lihat itu adalah bagaimana ya, saya mengalami paling kurang secara pribadi ketika kami ditabiskan menjadi diakon angkatan kami di tahun 2006. Di hari yang sama itu Monsinyur Longinus meninggal dunia. Lalu ketika Monsinyur Sensi waktu itu juga meninggal, saya ada di Jakarta pada saat misa requiemnya di gereja katedral. Lalu juga nah misalnya dari dua uskup yang saya sempat alami secara langsung paling kurang, kemudian saya merasa bahwa secara pribadi saya melihat uskup itu manusia biasa. Ya, manusia biasa yang punya kelemahan, tapi dikuatkan, dipilih secara istimewa oleh Roh Kudus melalui karya manusia tentunya ya. Ya, makanya menarik sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Monsinyur Budi, Monsinyur Paul Budi, atau ya kita bingung bagaimana Monsinyur Paul atau Monsinyur Budi, karena kita dulu biasa memanggilnya Pater Budi. Ya. Nah, Bapak Uskup ketika dalam sapaan pertamanya di Ndona ya, ketika diterima, tapi juga kemarin misalnya dalam peluncuran buku menyatakan secara jelas, saya juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan. Maka yang diperlukan itu Bapak Uskup bilang, dengan seluruh jiwa dan raga saya ada di sini, di wilayah keuskupan ini, dalam keuskupan ini, tapi saya juga orang yang lemah yang perlu membutuhkan doa-doa dari kita. Ya. Itu yang paling kurang kelihatan dan itu saya pikir menjadi hal yang penting untuk dilihat bahwa kita tetaplah manusia yang lemah, yang dikuatkan oleh Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita sebenarnya. Ya. Itu kalau dari sisi saya secara pribadi melihat seluruh itu. Kurang lebih begitu, Romo Rudi. Ya, sehingga kehadiran Bapak Uskup Budi untuk umat keuskupan Agung Ende itu juga sekaligus menjadi satu bentuk katekese ya. Ya. Katekese tentang bagaimana kita menjadi semakin rendah hati ya dalam kekatolikan kita, dalam iman Kristiani kita ya. Sehingga peran Tuhan menjadi lebih kuat ya dalam kita punya hidup ya, Romo. Baik Romo, mungkin ada pesan lain untuk umat ya. Ya begini, saya pikir kalau mau tanya soal pesan, saya tidak bisa dalam posisi katakanlah menasihati atau apa tidak. Tapi saya pikir begini, setiap orang pasti sudah mengambil 1-2 pesan dari seluruh rangkaian, paling kurang mulai
penunjukan Bapak Uskup pertama kali, pengumuman, lalu kemudian melalui penjemputan dan sebagainya, itu sudah masing-masing orang paling kurang sudah pernah merasa ada sesuatu yang bisa dia dapatkan ya. Cuma kalau kita lihat itu bahwa sejak meninggalnya Monsinyur Sensi, kita itu berdoa di paroki-paroki, mohon kehadiran atau uskup baru ya. Dan ternyata doa kita itu terkabul. Ya, doa kita, dan dalam waktu yang tidak begitu lama kita dapat uskup baru. Dapat uskup baru, dan itu saya pikir hal yang menarik untuk dilihat bahwa sebuah doa yang dipanjatkan oleh semua orang beriman ya, itu akan membukakan hati Allah. Itu yang paling pertama ya. Dan saya pikir Bapak Uskup yang terpilih, Bapak Uskup Monsinyur Paul Budi ini juga selalu menyatakan berdoalah untuk saya. Ya, minta waktu sapaan pertama di Ndona itu kita berdoa untuk beliau. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu saya pikir dalam peluncuran buku kemarin itu ada hal menarik ya dari buku itu. Ada 5 bagian buku itu, dan kalau kita lihat sebenarnya adalah di bagian-bagian awal itu buku itu berisi tentang bagaimana pribadi Monsinyur Budi sendiri atau Monsinyur Paul Budi sendiri. Sementara di bagian kedua itu bagaimana kondisi kehidupan keuskupan ini. Maka kalau kita mau ngomong, kita bilang Monsinyur Budi membawa serta ceritanya ke dalam keuskupan ini. Dan kita umat punya cerita sendiri yang bisa kita persembahkan dalam perjalanan kegembalaan Monsinyur Budi. Maka katakanlah 2 cerita ini sekarang disatukan dalam kondisi ini, dan kita membiarkan Tuhan Allah bekerja bersama kita dalam keuskupan ini. Semua cerita yang sama, ceritanya Monsinyur Budi dan ceritanya umat itu disatukan menjadi cerita kita bersama. Wah. Maka saya pikir itu moto itu luar biasa. Ya, moto itu luar biasa. Moto kegembalaannya Bapak Uskup ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Dan itu hanya bisa terjadi dalam hal-hal yang kita bisa buat tiap hari. Kasih ya, itu ada kata-kata penting ya, itu. Kasih dan persaudaraan yang dipelihara itu. Yang dipelihara. Jadi saya mau bilang bahwa kita mendukung seluruh perjalanan kegembalaan ini dengan cara kita, selain terus berdoa tadi, tapi juga dengan kegembiraan, dengan persaudaraan, dengan hal-hal lain yang bisa kita persembahkan untuk kehidupan iman di keuskupan ini. Jadi Bapak Uskup membawa ceritanya, kita juga membawa cerita kita, biarlah Tuhan Allah menyatukan semua dalam kasih dan persaudaraan di wilayah ini. Itu yang saya pikir menjadi hal yang baik untuk kita perhatikan bersama. Ya. Wah, Romo, terima kasih banyak karena Romo memberikan kepada kami informasi tidak hanya dari sudut pandang keilmuan Romo, dari ajaran-ajaran gereja, tetapi juga refleksi ya, yang sedemikian kaya dan mendalam. Dan itu tentunya para pemirsa, Sobat Komsos yang terkasih, memantik refleksi masing-masing dari kita. Ya. Karena kita juga punya kemampuan untuk membuat refleksi yang khas untuk masing-masing kita, sehingga tentu ajakannya untuk kita itu adalah bagaimana kita menikmati seluruh rangkaian perayaan pentabisan Bapak Uskup Agung Ende ini dengan seluruh diri kita, dengan iman kita, sehingga itu yang paling penting, dengan iman. Ya, dengan iman. Sehingga kita tidak hanya terlibat dalam kegembiraan sebagai umat Keuskupan Agung Ende, tetapi juga sebagai orang beriman kita diperkaya, terus berkembang dalam iman kita akan Tuhan Yesus. Ya. Baik Romo, tidak terasa hampir 1 jam. Dan mungkin lebih ya Romo ya. Lebih. Saking dalam dan menyenangkannya sehingga kita tidak sadar dengan waktu yang terus berjalan. Para pemirsa, sekian dulu kebersamaan kita dalam bincang-bincang berkaitan dengan perayaan pentabisan ini. Semoga kita terus diperkaya, kita sendiri saling memperkaya dalam kebersamaan kita sebagai umat beriman. Salam, sampai jumpa. Saya dan Romo Luis mohon undur diri. Terima kasih.